Kemudian ada juga pelaporan dari beberapa warga yang merupakan atau yang anaknya menjadi korban kejahatan tersebut. Siang ini saya didampingi oleh Wakapolres Jakarta Selatan, Kasat Reskrim, Kanit PPA untuk menyampaikan kepada rekan-rekan beberapa pertanyaan yang semenjak sore kemarin diajukan kepada kami. Peristiwanya adalah peristiwa perbuatan cabul terhadap anak. Ya, peristiwa ini terjadi semenjak bulan Desember 2020 hingga diketahui terakhir kemarin November 2021, bertempat di rumah pelaku atau di lingkungan rumah pelaku di wilayah Lenteng Agung, Jakarta. Pelakunya saudara FM, laki-laki umur 29 tahun, belum menikah. Dia pengajar lepas freelance, ya. Dia kursus beberapa di antaranya kursus bahasa Inggris, ya. Kemudian tinggal bersama orang tuanya dan pengakuannya dia ada trauma yang sama di masa lalu. Untuk korban, yaitu anak-anak, mohon maaf, yang saya maksud dengan korban adalah korban perbuatan cabul dari pelaku tadi, yaitu anak-anak dengan kelompok usia berjenis kelamin laki-laki sebanyak sampai saat ini 14 anak, ya, sampai saat ini 14 anak. Pelajar SD. Mereka antara pelaku maupun korban bertempat tinggal di satu area lingkungan sosial, ya. Kemudian pelaku maupun korban juga sama-sama memiliki hobi, yaitu hobi bermain game online. Dari sinilah kemudian korban maupun pelaku berinteraksi, berkomunikasi awal sebelum adanya perbuatan cabul itu terjadi. Lanjut. Sudah saya sampaikan tadi bahwa korban dan pelaku awal mula bertemu di tempat bermain game online, ya. Kemudian modus atau cara dia melakukan pencabulan dari mulai meraba atau memegang kemaluan, maaf, kemudian ada melakukan oral seks, anal seks, dan beberapa perbuatan lainnya nanti akan saya sampaikan. Pelaku bisa membujuk para korban, yaitu dengan iming-iming memberikan uang, kemudian memberikan top up game gratis, termasuk memberikan poin game gratis atau sharing, berbagi gitu. Dan beberapa kali atau sering pelaku juga mengajak para korban untuk melihat video, yang maaf, video sodomi, ya, kepada para korban. Terhadap pelaku kita sangkakan dengan pasal 76 huruf E junto pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Saat ini proses penyidikan terus berjalan. Kita memperdalam pemeriksaan terhadap pelaku. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap para korban yang masih anak-anak. Tentu SOP-nya menggunakan SOP peradilan anak. Di luar tindakan penyidikan, salah satunya adalah melakukan upaya kuratif atau upaya pertolongan terhadap para korban anak-anak tersebut. Kita juga melakukan rehabilitasi terhadap korban maupun pelaku, baik secara kejiwaan, psikologis, dan biologis. Sementara itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, pemeriksaan sementara demikian. Tapi kita sementara tidak fokus terhadap apa yang didera pelaku. Tapi kita saat ini fokus terhadap perbuatan yang dia lakukan kepada anak-anak tersebut. Ya, sementara kita masih memperdalam keterangan itu. Keterangan itu akan masuk dalam rehabilitasi nanti yang akan disampaikan. Tapi dalam perkara ini, dalam proses penyidikan, kita memperdalam perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap para korban. Begitu, ya. Pak, mungkin bisa dijelaskan ulang. Peristiwa kejadian ini diketahui, ya, saya sampaikan itu, diketahui bagaimana bahwa ada laporan dari masyarakat. Bahkan pelaku sendiri sempat diamankan oleh masyarakat dulu sebelum melaporkan kepada polisi. Kemudian polisi datang, kita mengamankan pelaku, kemudian melakukan pemeriksaan. Dan ternyata peristiwa yang disampaikan oleh masyarakat dan para orang tua korban benar.
maka kita lakukan proses penyidikan. Kemudian apa tadi yang ditanyakan? Ya, awal dia Awal mulanya bisa, ya. Ya, awal mulanya ini masih data yang diketahui di awal ya, dari keterangan dari para korban. Para korban bertemu awal mulanya di lokasi bermain game online. Itu di rumahnya tersangka ya. Di rumahnya pelaku itu, ya, di situ anak-anak kecil yang saat ini mungkin sedang pembelajaran daring diajak bermain di situ. Kemudian mulai diiming-imingi untuk mau melakukan atau mau melampiaskan nafsunya dari korban, dari pelaku ya. Ada beberapa di antaranya atau hampir semuanya korban itu menolak ya. Tapi karena diiming-imingi ya kan, dengan uang, top up dan lain sebagainya, akhirnya melakukan, bahkan sedikit berbohong karena awalnya tidak ini segala macam, bahwa itu biasa saja, nggak ada masalah gitu. Nah, ternyata dia lakukan, namanya juga anak-anak kecil, nurut aja. Nah, setelah melakukan ternyata dia nggak cuma satu kali, berkali-kali melakukan pencabulan terhadap anak-anak tersebut. Ada 14 anak saat ini yang terdata telah dicabuli, dan sudah sering sekali dilakukan percabulan hingga 15 kali. Ada satu anak hingga 15 kali dia dicabuli gitu. Inilah kejinya dari pelaku tersebut. Bahkan selain mengajak main game online, juga mempertontonkan video adegan sodomi kepada anak-anak tersebut, sehingga dari anak-anak tersebut juga sudah mulai ada sedikit gangguan psikologis ini ya. Ada yang mungkin ya bisa jadi sudah mulai tertarik kepada sesama jenis dan lain sebagainya. Ada juga yang perbuatannya keji juga nih si pelaku. Sempat ketika pelaku melakukan kegiatan tersebut, pencabulan tersebut, itu ada anak kecil yang diminta untuk menelan sperma dari pelaku. Bahkan ada juga beberapa anak kecil yang diminta untuk saling melakukan di hadapannya dia. Ya, saling melakukan di hadapannya dia. Ya, dari keterangan sementara, data yang kita peroleh itu semenjak Desember tahun 2020 ya. Jadi sudah hampir 1 tahun. Namun demikian, kita akan masih telusuri apakah pelaku juga melakukan lebih dari 14 orang atau ada korban lain. Apakah pelaku juga melakukan di lokasi lain? Kita akan telusuri aktivitas sehari-hari dari pelaku tersebut ya. Dan itu aja. Terima kasih.